Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, keluarga diplomat Kemlu mempertimbangkan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi proses hukum dalam penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Keluarga menghormati proses penyelidikan polisi untuk mengusut kematian diplomat Arya Daru. Namun keluarga belum mau banyak berkomentar terkait hasil penyelidikan yang menyebut tidak ada unsur pidana dan keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Keluarga mempertimbangkan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi selama proses hukum lanjutan dalam kasus ini. Keluarga optimistis kebenaran akan terungkap dengan terang. Karena proses ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru juga bagi yang ditinggalkan. Pihak keluarga mencari kuasa hukum nanti, Mas, itu. Saat ini opsi itu masih dibicarakan, Mas. Ya. Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan yang tewas di kamar indekosnya awal Juli. Apresiasi ini disampaikan Kementerian Luar Negeri usai polisi menyampaikan hasil penyelidikan yang menyebut kematian Arya bukan karena pihak lain dan tidak menemukan unsur pidana. Lewat keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri memberi dukungan penuh serta akses terhadap seluruh informasi dan berbagai hal terkait kepada keluarga, penyelidik, dan para ahli termasuk Komnas HAM. Kemlu juga memfasilitasi pengumpulan seluruh keterangan dan alat bukti yang diperlukan polisi. Keluarga Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya meminta polisi melanjutkan penyelidikan kasus kematian sang diplomat Kemlu. Keluarga menyebut telah mengenal Arya Daru selama bertahun-tahun dan meyakini almarhum tidak meninggal akibat tindakannya sendiri. Keluarga berharap polisi bisa mendalami bukti lain yang belum ditemukan. Salah satunya HP utama milik Arya Daru yang digunakan untuk komunikasi terakhir dengan istrinya. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya, Mas? Oh iya, betul, karena kan tadi dari Ditreskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas, ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depan. Begini, Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menghormati hak keluarga yang meminta polisi melanjutkan penyelidikan kematian diplomat Arya Daru. Kompolnas memastikan telah bertemu istri Arya Daru untuk mendalami keterangan terkait komunikasi terakhir dengan sang diplomat sebelum ditemukan tewas. Sisi kamera kepada penjaga kos, ya kita melihatnya kegundah-gundahan seorang istri ketika mengalami keputusan informasi. Tapi tentu sekali lagi komunikasi antara istri dan almarhum, komunikasi antara istri dengan penjaga kos itu kami memang pada saat sudah bertemu itu menjadikan sesuatu informasi yang sangat penting, yang itu akan kita cek bagaimana penggalian yang dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik Polda Metro Jaya memastikan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat yang tewas terlakban di kamar indekosnya. Polisi menyebut dari pemeriksaan CCTV tidak menemukan ada orang lain yang masuk ke kamar Arya Daru sebelum dia ditemukan tewas. Polisi juga menyebut tidak menemukan DNA orang lain dalam sejumlah bukti yang diperiksa untuk menyelidiki kematian Arya Daru. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Penyidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana.
Saat ini, keluarga Arya Daru masih mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa hukum untuk melanjutkan proses hukum terhadap penyelidikan kematian Arya Daru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keluarga diplomat Kemlu masih tidak yakin dengan hasil penyelidikan polisi yang menyebut tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Keluarga pun masih mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa hukum jika memang proses hukum untuk mengusut kematian Arya Daru ini dilanjutkan. Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sudah ada Prof. Jamin Ginting, serta mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno, selamat sore Prof. Jamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Prof. Jamin. Prof, jika memang keluarga masih menilai keberatan dengan hasil penyelidikan polisi, lalu apa saja jalur hukum yang setidaknya bisa ditempuh oleh pihak keluarga? Ya, pertama tentu yang sudah ditetapkan dalam konferensi Polda Metro Jaya terkait proses penyelidikan yang menurut Polda Metro tidak ditemukan adanya peristiwa pidana karena kematian tidak melibatkan pihak lain. Itu menunjukkan kalau tidak ada peristiwa pidana. Tetapi berdasarkan Perkap 6 2019, kalau tidak ada peristiwa pidana, maka penyelidik harus mengeluarkan yang namanya SP3 lidik. Nah, kalau tidak mengeluarkan SP3 lidik, berarti masih terbuka kemungkinan bagi penyelidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, jadi kita tunggu apakah penyelidik ini akan mengeluarkan SP3 lidiknya. Kalau enggak, berarti ini akan masih berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih upaya masyarakat yang tidak setuju ataupun keberatan terkait dengan konferensi tersebut yang menyatakan tidak ada peristiwa pidana? Pada umumnya mereka bisa mengajukan keberatan kepada pimpinannya, ya. Yang pertama. Yang kedua, kepada kalau kepada Propam itu tentu karena ketidakprofesionalan dari penyelidik dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan ke eksternal bisa melakukan pelaporan kepada Kompolnas, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi perlu membawa barang bukti lain ketika melakukan pelaporan? Ya, tentu kalau ada ditemukan alat bukti ataupun barang bukti yang bisa menunjukkan bahwa terjadi suatu tindak pidana dalam kasus ini yang bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, maka tadi saya katakan belum ada SP3 lidik sehingga boleh dilanjutkan. Ya, boleh dilanjutkan, ditindaklanjutkan. Nah, kelemahan kita di Indonesia ini, kita tidak mengakomodir private investigator, ya, atau penyelidik atau penyidik swasta. Nah, kalau di negara-negara common law, kalau komparatif terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik yang negara secara resmi, nah boleh saja kita menyewa yang namanya private investigator untuk mencari tahu apakah benar apa yang dilakukan oleh penyelidik resmi begitu. Baik, Pak Susno, kalau melihat dari rangkaian kasus kematian Arya Daru ini, apakah menurut Anda dari pernyataan polisi ini sudah firm? Artinya sudah ada keyakinan penuh bahwa memang tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan orang lain? Ya, kita tinjau dari segi ilmu penyelidikan dan penyidikan ya terkait erat dengan pembuktian. Yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya adalah sampai dengan jadi, sejak peristiwa itu diketahui sampai dengan dia mengumumkan konferensi pers itu berkesimpulan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain. Nah, kemudian pidananya belum ditemukan gitu. Nah, kemudian Pak Prof tadi katakan, Prof Jamin Ginting katakan ini kan tidak ada penghentian penyelidikan. Artinya penyelidikan itu sesuai dengan hukum acara, memang tidak ada penghentian penyelidikan. Adapun yang ada adalah peraturan Kapolri gitu. Tapi bukan berarti peraturan Kapolri itu melarang gitu. Tapi demi kepastian bahwa dihentikan. Nah, sekarang ini
sesuai dengan UHAP ini tidak berhenti gitu. Kalau ada siapapun memiliki alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi celahnya hanya dan alat bukti diuji tersebut ya, secara Pak Susno? Ya, kalau nggak ada alat bukti apa aja yang kita mau pelajari, selidiki. Misalnya, menurut keyakinan saya seyakin-yakinnya, itu bukan alat bukti. Jadi, saya duga gitu, diperkirakan, saya yakin, itu bagus. Saya yakin, dukunglah dengan alat bukti. Pasti Polri sangat berterima kasih dan nanti akan dapat penghargaan gitu kalau memang menemukan itu. Artinya harus ada bukti baru yang bisa memperkuat keyakinan dari orang tersebut untuk dibuka lagi. Prof Jamin, kalau artinya keluarga saat ini menyebut akan menunjuk kuasa hukum. Apakah ini artinya keluarga tidak yakin dengan hasil penyelidikan polisi atau memang keluarga tidak yakin bahwa ini adalah suatu peristiwa tanpa unsur pidana seperti yang dinyatakan oleh penyelidik kepolisian? Ya, kalau keluarga tadi itu menunjukkan sangat jelas dan terang kalau mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, di mana korban sendiri ibaratnya menghabisi nyawanya sendirilah begitu karena satu dan hal permasalahan yang disampaikan. Dan menurut keluarga tidak ada indikasi yang bisa menunjukkan mulai dia mengenal sendiri ya terkait dengan korban ini bahwa orang tersebut punya karakteristik untuk mengakhiri suicide ya, untuk mengubur dirinya sendiri, ya nggak ada itu. Malah mungkin mereka punya bukti yang kita tidak bisa tahu saat ini yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum bahwa ada ancaman, contohnya ya, ada bukti surat atau bukti WA atau bukti apapun itu terkait dengan ancaman akan membunuh dia, terkait dengan apa yang sudah dia bongkar, contohnya terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia yang pernah dia ungkapkan di pengadilan negeri di Jepang begitu. Nah ini sangat bagus, justru itu yang kita harapkan. Nah gini Prof Jamin, kalau saat ini keluarga kan juga mendesak pihak kepolisian bisa menemukan ponsel dari Arya Daru Pangayunan. Apakah jika ponsel tersebut tidak ditemukan, ini sebagai salah satu tanda tidak lengkapnya penyelidikan? Mengenai barang bukti ponsel tersebut, kalau itu menjadi suatu unsur yang sangat penting, tetapi kemarin sudah disampaikan oleh Polda Metro, WA itu terhubung dengan laptop. Jadi laptop itu ternyata ada terhubung dengan HP tersebut dari WA-nya ya. Tapi kan kalau dari ponsel tidak hanya bukti elektronik WhatsApp pembicaraan saja, ada juga histori pencarian dan lain sebagainya. Ya justru itu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau Polda Metro Jaya tidak bisa menemukan alat bukti tersebut, alasan tidak dapat itu kenapa? Apa mereka sudah berupaya dengan sekuat tenaga dan tidak ditemukan? Atau ada kendala-kendala lain yang kira-kira kemungkinan masih bisa dilakukan. Nah, tapi saat ini kan saya katakan sekali lagi, peristiwa pidananya sudah diungkapkan tidak ada. Harusnya berarti di kemudian hari, kalau mereka menemukan ponsel tersebut, saya kira kalau ada unsur pidananya pastilah ini akan ditindaklanjuti. Nah, bisa saja saya setuju juga dengan keluarga untuk mendesak kembali Polda Metro Jaya untuk menemukan itu. Siapa tahu dengan ponsel tersebut ditemukan alat bukti baru yang menunjukkan adanya indikasi pembunuhan begitu. Pak Susno, saat ini dengan situasi saat ini, menurut Anda masih ada kemungkinan untuk penyelidikan dibuka kembali? Enggak, jangan ada kekeliruan yang mengatakan penyelidikan dibuka kembali ya. Tidak pernah penyelidikan itu ditutup. Hanya kesimpulannya sampai dengan kemarin belum ditemukan gitu unsur tindak pidananya belum ditemukan. Tapi kalau disebut belum ditemukan, apakah polisi dalam hal ini penyelidik terus mencari bukti-bukti lain atau sudah dianggap stop? Tidak boleh dianggap. Penyelidikan itu tidak pernah stop oleh perumus hukum acara pidana. Tidak pernah membuat suatu diktum tentang penghentian penyelidikan. Hanya ada penghentian penyelidikan itu diizinkan menurut peraturan Kapolri tahun 2018. Tapi
Ini penyelidikan sepanjang, makanya akan sangat berterima kasih kepolisian. Manakala siapapun, jangankan pihak keluarga, siapapun juga, tapi jangan hanya saya katakan tadi, menurut dugaan saya yakin, saya perkirakan, analisis saya, itu tidak bisa. Sekarang ini kan polisi berkesimpulan itu berdasarkan alat bukti, baik alat bukti 184 UHAP ataupun alat bukti forensik berupa terkait dengan apa namanya. Artinya siapapun bisa saja mengajukan alat bukti, tidak harus keluarga, tapi juga pihak lain dalam hal ini masyarakat pun terbuka untuk memberikan alat bukti jika memang ada. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, dan juga terima kasih Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Pak Jamin, selamat sore. Terima kasih, Pak Susno. Sore, Pak Susno. Sejumlah partai besar gencar menyuarakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Benarkah ada perintah dari Prabowo? Kami diskusikan sebentar lagi. Seorang warga negara Jepang tewas setelah mobilnya tertimpa muatan tanah truk tronton yang terguling di eksit tol Karawang Barat, Jawa Barat. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika.